Pembelajaran atau persiapan pernikahan, tapi saya akan bawa ke konteks semuanya ya. Karena pernikahan, perkawinan itu ternyata amanat buat semuanya, bukan cuma buat pria dan wanita, tapi buat semuanya. Karena dari pernikahan muncul keluarga dan anak, betul Pak Bagus. Ya, saya pernah ikut men's camp itu. Agak ditwist pemahaman saya. Ketika ada sebuah keluarga yang everything is okay, baik-baik saja, tapi ternyata ada masalah. Setelah digali lebih dalam, mensikat itu khusus pria. Kalau wanitanya wanita bijak. Digali lebih dalam, ada problem dalam seorang suami ini. Ternyata suami ini menyayangi anaknya melebihi istrinya. Kan wajar ya, aku bekerja untuk anak istrinya, disebut kata anak baru istri gitu ya. Ternyata dan setelah dikonseling lebih dalam dan dalam men's camp ini dibongkar begitu rupa, ada salah menempatkan prioritas kasih sayang. Lu kok bisa anak itu lemah? Saya punya pemahaman yang dipengaruhi oleh ibu saya bahwa anak itu luar biasa ditempatkan oleh ibu saya. Walaupun ibu saya melayani ayah saya, suaminya, tetapi anaknya dilatih luar biasa, Bapak Ibu. Nah, di situ ada twisting pemikiran saya. Oh, salah. Ternyata diajar dengan pengajaran Alkitab begitu rupa panjang. Sekarang itu 3 hari, gitu ya. Muncullah. Kalau anak itu muncul dari apa? Buah kasih sayang suami dan istri. Jangan dibalik. Ternyata dibongkar juga kebenaran Alkitab. Ya memang begitu urutannya. Pria, wanita, baru nah, jangan dibalik saudara-saudara. Ternyata ketika stage cinta kasih ini, stage tanggung jawab, stage hubungan, kedudukan cinta kasih, kedudukan hubungan, ini kebolak-balik juga bermasalah saudara-saudara. Dan saya jujur berkata, ini ada istri saya dan anak saya. Masalah pekerjaan, seberat-berat apapun pekerjaan itu masih bisa diatasi, betul ya? Karena apa? Impactnya, dampaknya at the work, ya lalu lingkup itu. Pengaruhnya, tendangannya itu at the work saja, as professional, profesi saja. Nah, teman-teman saya itu komplain juga tengah malam, bos saya itu masih WA, tolong lihat Google Classroom, cek. Mereka pada komplain, nggak mau mereka utak-utik gawean di jam 11 malam gitu, nggak mau saudara-saudara. Karena apa? Seperti yang saya ngomong, profesi pekerjaan itu masalahnya bisa diatasi. Teman saya berkata juga, lebih berat masalah rumah tangga, Pak. Setelah saya masuk rumah tangga, yes, I'm agree, aku setuju gitu ya. Anda kena pukulan rumah tangga, yes, suami istri ini ya, hubungan suami istri, laki perempuan. Ternyata yang kena yang 5-2 tuh laki dan perempuan. Tetapi ada lagi kalau dia sudah ada anak-anak, betul ya? Ada lagi orang tua kedua belah pihak kalau itu melebar. Even kalau soal itu selesai, tetapi kita sepakat dan setuju bahwa soal problem rumah tangga itu nggak mudah, tidak mudah. Tetapi ini pengantar tiga. Saudara-saudara, Pak Yuda mengirimkan bahan kecil-kecil Pak. Saya bocornya ada belum. Ya, saya kasih tema ini pernikahan slam. Mbak Tias asli Jawa ya, Mas Bagus juga. Slam tahu ya slam kan? Sandal itu harus slam. Kalau sandal kanan semua mau dibeli gak? Dulu sandal itu misalnya swallow biru ya biru, tapi sekarang kan trendy ya. Si kanan abang, si kuning, ya didol tuh payung tuh. Harus selain, dulu selainnya cuma kanan dan kiri. Sekarang itu perubahan zaman, selainnya sak warna-warna nih.
Pernikahan itu harus slam. Ini tema ini sebenarnya saya mengutip dari salah satu mentor saya, Ibu Adelina Anastasia, Ungaran juga Mas Bagus. Beliau seorang psikolog terkenal di mana-mana. Pernikahan itu harus slam. Jadi kalau ada seorang selebritis, ini halaman berapa saya kok udah lihat halamannya. Di aspek fisik Mas Bagus. Nah ini difotokan aspek fisik. Ya, ini pernikahan slam itu pertama tentu kita menikah slam ya. Laki ketemu perempuan. Biarlah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, Kejadian 1 ayat 27 dan seterusnya itu ya. Kemudian bersatu dengan istrinya. Jadi satu daging. Jadi pegang kata ini, pernikahan itu slam. Beda Mbak Yu, Mas. Kalau ada selebritis ngomong, aku sudah tidak bisa sama lagi dengan separuh, itu menurut saya sesat pikir. Seperti yang saya ngomong ke anak saya, tidak boleh sesat pikir, tidak logis itu. Sejak awal kamu menikah, kamu tahu pernikahan itu slam. Kok mau cerai dia ngomongkan kita sudah tidak bisa sama lagi. Menurut saya itu alasannya POTO. Iya dong, dari dulu tuh setiap kali orang kita nggak bisa sama lagi. Ya mikir dong bro, mikir katanya calon no ya. Lalu gue menikah tuh sejak awal rapor bro. Pernikahan dimulai selain Pak Yuda nggak menyetujui LGBT kan? Lesbi, gay, biseksual, transgender, kan? Iya pasti laki dan perempuan. Nah itu diuji dulu kamu real man atau real woman ya. Kalau setengah pria setengah laki. Jadi aspek fisik pertama bahwa pria berbeda dengan wanita, setuju ya, sepakat ya. Ternyata aspek fisik ini ditulis di sini Pak Yuda. Wanita darahnya itu mengandung lebih banyak apa Bu? Air. Sel darah apa tolong dibaca? Yang 20% lebih sedikit dari yang dimiliki pria. Ini aspek fisik loh, secara fisiologi kemarin ya Pak Yuda ya. Aspek kesehatan tuh saya baru baca ini. Gimana nih? Sel darah wanita lebih banyak air. Nah itu kira-kira mempengaruhi cara berpikir enggak? Mempengaruhi. Misalnya sama istri saya itu cara pikirnya beda. Lebih ajar mana Pak Yuda? Jangan ketawa. Ya boleh ayo lebih ajar ya. Dalam hal apa Pak Yuda? Ayo kita fokuskan. Dalam hal keuangan dan manajemen rutin, day by day, daily management, yes, ibu-ibu encer. Istri encer, ketawa dia. Dia merasa pendukung atau korban. Korban ibu-ibu yang encer tadi. Wanita darahnya lebih encer banyaknya, tapi kurang sel darah merah. Itu sebabnya wanita lebih mudah semaput di sini ya keterangannya. Tapi blood type itu juga mempengaruhi kondisi cara berpikir pria dan wanita beda Pak Bagus ya. Pria berpikir ini sistematik, step by step ya Pak. Sistematik, fungsional, tek. Kalau saya disuruh saya sama mantan saya itu, ya saya kok fokus. Tapi kalau seorang wanita malah itu sambil sambil mikir beras gaya piro. Nah, listrik wis dibayar wong. Pikirannya letter Pak. Bisa nyabang Pak ya. Itu sebab kemampuan darah juga gitu. Fisik tekanan darah wanita 10 angka lebih apa itu Bu? Lebih rendah. Terus kecenderungan penyakit darah tinggi itu di siapa? Pria. Tentunya yang lebih banyak ngamuk-ngamuk itu pria ya. Enggak, tekanan darah enggak ada hubungannya dengan marah sih sebetulnya. Itu stereotip ya. Tapi lebih tentang menopause gimana tadi? Wanita paling tidak sampai menopause. Ya, lebih sedikit ya. Sedangkan pria tolong dibacakan lebih banyak mudah terserang penyakit stroke. Mas Bagus, Anda punya penolong untuk menghindari penyakit stroke. Sebelahmu itu jangan sebelah sana tembok. Kejadian pun juga
Ayatnya 1 atau 2 aja ya. Ya. Kejadian Mas Bagus, yang seorang penolong itu Pak Yuda, bukain Pak Yuda. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya Pak Yuda. Kejadian 2 ayat 28 atau 27 Pak Yuda. Ini screenshot saya. Udah ketemu belum Pak Yuda? Ya, naik lagi. 27 atau 28? Ya? Terus naik lagi. Inilah Tuhan. Nah, turun lagi Pak ini. Ini juga bisa keluar juga. Kejadian. Nah, cari seorang penolong yang sepadan. Korintus juga ada. 1 Korintus pasal 2. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 dulu ya. Tuhan Allah berfirman, nah ini tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa ini Pak? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi semua diciptakan baik. Loh ya, semua diciptakan baik. Terakhir amat sangat baik itu manusia. Tapi yang nggak baik cuma ini, tidak baik apa? Kalau manusia seorang diri saja. So desain awal dari Tuhan itu berpasangan atau berkelompok. Berkelompok kalau tidak terikat dalam hubungan, ya itu bukan perkawinan, itu sosial. Tapi kalau ada hubungan pria dan wanita, inilah perkawinan. Jadi perkawinan itu seperti yang Pak Yuda sampaikan, idenya dari awal, desainnya dari awal. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Seorang penolong di bahasa aslinya itu keset, bukan keset. Aku penolong tak, tidak keset. Keset itu penolong dalam kelemahan-kelemahan. Ya, penolong dalam kelemahan-kelemahan, dan penolong ini sangat disayangi dan dikasihi. Ya, sangat disayangi dan dikasihi. Eser kenegda, itu keset itu artinya kasih. Eset dan keset itu hampir sama artinya. Jadi penolong yang melengkapi kekurangannya. Halo, di sini ada yang Superman dah? Ada. Saya tuh dilengkapi oleh Hara tadi. Saya tuh sibuk bikin YouTube, konten YouTube. Gara-gara mau pindahin file-file lama daripada dibuang. Terus saya minta, kasih judul yang kira-kira trending apa. Dia kasih judul yang menurut saya nggak masuk akal. Kegabutan yang bermanfaat. Itu bahasa era saya nggak banget. Kegabutan yang bermanfaat. Tapi tahu nggak? Saya melakukan penelitian sederhana dengan mengupload konten-konten YouTube. Ranking pertama itu covernya dan saya main gitar. Lagu I Love You 3000. Gimana lagu weddingnya udah ketemu gak? Atau lagu ini aja kan yang nyanyi Ane saja. Keren ini. Ya, dia bercerita tentang suami, ya, jadilah you will be my husband, bla 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 bla. Ini yang ini cewek sih Pak. I Love You 3000. Tahu ya Mbak Tias ya? Nah, isinya belum saya selidiki sini kan. Itu 3 ratingnya paling tinggi. Rating paling 2 dia. Konten rohani yang saya buat, viewernya 1, 2, 1, 2, gitu. Saya hanya lakukan sedikit survei, dan dia bener. Ada ngomong, Pak, mending bikin sampah-sampah tapi tren, populer. Dan daripada bikin yang baik-baik ada viewernya. Jadi kita harus saling melengkapi. Kenyataan saya dikalahkan anak saya. Trending pertama anak saya nomor 1 karena cover lagu. Langsung 39 dalam berapa jam. Dia 11 gara-gara judulnya kegabutan yang bermanfaat. Tapi orang maksud. Padahal itu gambarnya itu saya lagi main drama. Jadi dari bagusnya seorang antagonis yang sombong. Ternyata setelah saya putar bersama Noi, apa yang saya omongkan terjadi di Pondra semua Pak. Dalam drama itu. Jadi saya bernubuat saudara-saudara. Orang sengaja, tapi saya butuh dokumentasinya.
Eser Kenegdo adalah seorang penolong yang saling melengkapi. Saudara jangan harapkan saya itu menemukan dompet dengan cepat. Istri saya sendiri sampai stres. Dompet itu lokasi selalu saat boleh saya tidur ya di situ dompet saya. Ya karena saya pikiran tadi loh Pak. Nanti apalagi saya sudah mulai mikir ke kuliah, mikir ke tagihan. Waduh, wis ora karuan ra fokus Pak ya. Kekurangan saya dilengkapi oleh istri. Ada lagi, Kenegdo menunjuk pada seorang yang ulung. Nah, ini diambil. Ulung tahu ya? Ya, penolong yang sepadan itu kita definisikan orang yang sama ulungnya. Jadi sama-sama profesionalnya. Jangan sampai neng sebuah rumah tangga, urusan dapur, kasur dan sumur. Aku urusan enggak, saya ikut ini anak, saya ikut masak. Ya nggak bisa sama anak saya. Macak bisa kan? Macak, masak, ya nggak bisa mana? Itu khusus dia. Saudara-saudara, semua sama ulungnya. Hal itu tidak berarti penolong itu lebih tinggi, lebih kuat. Sepadan tulang rusuk ya, bukan tulang kulit atau tulang kepala. Itu sudah selesai sih. Dalam pernikahan, seorang wanita harus menolong suaminya dalam memenuhi tanggung jawabnya. Menolong dan tanggung jawab harus equal, sejajar. Saya tidak setuju dengan pandangan feodal. Sorry ya, budaya keraton yang non-sewu wanita disebut konco wingke nggak lagi berlaku untuk era-era modern. Seorang sultan Hamengkubuwono sendiri yang harusnya feodal, anaknya cewek semua, di luar negeri semua, dan sekarang suasana Jogja nggak seperti feodal dulu ya. Saya cek sama sultan Sultan Hamengkubuwono 10 ya, bukan 9 ya. Mungkin sultan terakhir nih. Jadi saudara tahu ya, ini Tuhan telah berfirman itu tidak baik kalau apa? Seorang diri saja. Saya nggak baik waktu single. Akhirnya ditemukanlah ini pasangan yang terakhir dan satu-satunya. Sudah kapok saya dan sudah mencari lagi ya. Satu jadi biar kapok gitu ya. Nah, itu kejadian pasal 1. 2 Korintus 6. Nanti lah lupa ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya jadi 2 ayat total. 2 Korintus 6 ayat 14, Pak. 2 Korintus 6 ayat 14. Ayo anak-anak juga baca. Bareng-bareng di sana bisa baca kan? Yuk kita baca bareng-bareng ya sampai ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Puji Tuhan kalau Mas Bagus dan Mbak Tias itu ya Pak Tias. Saya terang betul. Soalnya Tias saya bangun. Dari tadi bagus terus ya menentu. Gak apa ya, Mas bangun yang bagus. Bagus wajahnya, bagus perawaannya, bagus dompetnya. Oh, betul ya Pak? Iya aja Mas. Mas bangun. Bahasa Jawa keren lagi. Membangun nikah. Membangun nikah itu membangun pernikahan. As a construct atau as a arsitek. Jadi memang pernikahan harus dibangun Mas. Bukan kayak material diucapkan diukur dari rumah kan? Mungkin. Istri saya mengajarkan dengan tegas. No, le, nan, gula omase. Moko, ya terus 2 mah baru nikah. Nah, itu pasti ada settingnya. Dia punya peristiwa di mana dia itu kan bangsa Israel, udah dari padang gurun, orang lebu tanah-tanah. Dia dan saya. Tapi itu idealnya begitu sih ya idealnya. Cuma saya berhitung ini kita hitung-hitungan logis Pak. Yang aku nanti punya rumah dan menikah, saya baru menikah tuh umur 59 tahun. Kira-kira bisa untuk perawan kini-kini kayak dia nggak? Menghitung gaji matematika. Tapi di situ aku pakai perhitungan Tuhan Yesus. Menikah dulu. Rumah kayaknya juga punya gitu loh. Ya ini pilihan sih ya Mas. Tapi janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pastor Yuda sudah ngomong kemarin. Balance seimbang itu bisa gini.
strata ekonomi, strata sosial, strata edukasi, ya ada kan? Cowoknya S2, ceweknya itu SD lulus, pernah itu dosen saya. Atau ceweknya yang S2, larangnya tukang bantu SD lulus, tapi itu perlu satu usaha yang luar biasa. Karena secara tanda petik ya tidak seimbang. Tetapi yang tidak seimbang di sini adalah orang-orang yang tak percaya. Boleh kalau orang musuh aku nggak mau, aku kristenkan semuanya, ya, atau ditarik ke agama lain. Tapi sudah keyakinan spiritual itu merupakan setting background, merupakan warna dasar, merupakan pikiran bawah sadar juga. Karena spiritual atau kepercayaan itu masuk ke subconscious ya, ke pikiran yang bawah sadar, yang gelombangnya itu gelombang alfa, beta dan gamma di situ. Kalau logis itu gelombang apa saja ya. Tapi kalau belief system itu sampai bahasa Jermannya balung sumsum. Jadi keputusannya itu tidak hanya logis, keputusannya tidak ada perasaan, tetapi spiritual, melebihi logis, melebihi perasaan. Jadi ketika pasangan itu tidak seimbang, siji percaya, siji tidak percaya, itu pilihan yang cukup berat. Ya Mas Bangun berarti. Simpel saja. Ketika kita hadapi masalah duit, siji itu sedang sokak, mulai dukur. Siji ini lah itu orang percaya. Siji ini wes ambil kredit cepat. Tinggal jalan dulu kredit cepat. Siji ini enggak, dulu gampang. Apalagi nanti anak sakit, ya. Ini ketemu orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah orang tua yang nggak punya anak, masalah anak yang nggak punya orang tua. Maksudnya gitu ya saudara. Ketika ketidakseimbangan itu antara orang percaya dan tidak percaya, wah itu abot songgon itu saudara. Iya mas. Karena kita masuk ke dalam ruang-ruang dalam kamar kita, ruang-ruang pemikiran, ruang-ruang keputusan. Ya, ketika nggak seimbang. Aduh, pedal, tahu ya pedal sepeda itu. Si jidok bayarnya mas, atau si jenis sepeda brompton yang mahal, si jenis sepeda kebo, pedalnya lain buang gitu loh. Begitu saudara-saudara. Kalau ada sesama orang yang percaya dan saudara terarah pada satu titik yang sama, yaitu terang dan benar. Ini titik yang sama ini. Orang benar itu mesti terang hidupnya, betul ya? Tapi orang durhaka mesti gelap. Ya, orang durhaka itu bukan sakwani orang tua tok, tapi durhaka terhadap Tuhan, terhadap otoritas apapun itu. Ketika tidak seimbang, that's the problem. Maka keseimbangan penting ya Bu ya. Aturlah balansi. Saya sama istri saya juga harus seimbang. Ini saya buka tadi sama masuk sini. Betul teman saya. Pernikahan adalah tempat praktek. Debat itu teori. Apalagi tentang seksualitas. Konteks SMP harus teori, tidak boleh praktek, ngawur baik. Saya cerita, bla 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 bla. Oh ini coba kalau misalnya itu pasangan remaja, teenager, kenapa dipilih tema seksual, sex education? Karena apa? Mereka mau kasih edukasi. Kalau SMP, SMU, setelah 1-2 menikah, what happen? Apa yang akan terjadi gitu loh? Saya kasih pemikiran sama anak saya. Nikahan apa? Anak. Kalau mau ya alat reproduksi secara seperti dan sebagainya cukup panjang. Saudara-saudara, kalau pernikahannya tidak seimbang, sama. Masalah spiritual bermasalah, sosial bermasalah, apalagi ya turunan-turunan. Saudara-saudara, tadi kita kembali ke buku lagi mas. Saya lompat dari bukunya itu baru aspek fisik mas, pastor. Iya, aspek fisik aja banyak sekali ya. Tapi intinya hampir sama. Saya akan tutup aspek yang lainnya. Setelah aspek fisik yang harus selain, di sini ada ini mas. Rumah tangga ini rata-rata pria 50% lebih banyak tenaga besar. Oh ini sudah tahu ya. Detak jantung wanita Mbak Tias dan Mas Bangun bisa baca ya. Ini data-data yang penting. Aspek seksual sudah saya singgung tadi ya. Aspek intuisi terakhir ini. Aspek intuisi.
tadi ketika memutuskan, ada hal-hal yang wanita terasa Mas Bangun, pria nggak terasa. Intuisi, feeling, kurang enak. Apapun terhadap suasana, terhadap tempat, terhadap orang, person gitu. Aku kok sama dia nggak nyaman ya. Iya Pak, iya. Saya kadang istri saya itu sebagai radarnya. Dan saya sering salah. Tapi dapet Mas Bangun. Ya, istri saya sudah ingetin. Beres Pak, orang ini bla bla bla. Suasana ini nggak beres Pak, ini. Kadang saya karena logis. Wah, pertimbangannya tabrak Mas Bangun. Pria harus gitu sifatnya. Kalau pria nggak berani jangan bilang pria lah. Gagal tuh makanan kita ya Mas Bangun ya. Nah ini penting, saling menyadari. Kadang kalau saya nggak menyadari nanti jadi frontal, konflik ya. Tapi kalau dua-dua saling menyadari, aku udah ingetin loh Pak, bla bla bla. Kita yang diingetin ya. Ada yang rame, kamu jutus doang mengingetin juga sih. Kamu juga jangan nyandui dong. Wah, kamu juga ya. Ya itu intuisi. Dalam rumah tangga itu penting, Bapak Ibu ya, sudah. Sudah ya, yang ketiga. Ini lembaga terakhir ini apa ini Pak Yuda? Saya nggak bisa hubungan dengan keluarga. Kalau tutup, saudara-saudara seperti yang saya buka tadi, dalam pernikahan, not only sexual ya, not only creation, procreation, tidak hanya hubungan seksual, tidak hanya prokreasi, terus pokoknya gaya anak, lembaga pemijahan, lembaga peranakan, bukan. Ada hubungan keluarga, family, three family relation, bahkan disebut clan. Saudara-saudara, Alkitab yang menjadi inisiator keluarga. Alkitab yang mencatat genealogi atau teori keturunan. Wah nanti kalau sama Pastor Yuda dan saya pengajarnya keren. Tentang kenapa Israel menyebut Allah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub pada Allah yang itu, Allah yang Maha Rahim, Rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahimahullah. Bukan Allah yang itu, tetapi Allah yang dipersonifikasi. Allah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, sampai dia katakan terus Yesus anak Daud. Nah kok Yesus kok nyetek nama Daud? Kok Yesus selalu Daud? Yesus bin Daud. Nah ya ada binnya. Kalau ya nanti tidak disebut binnya ya. Bangun bin Sapaun gitu ya. Tias bin siapa binti ya enggak ya. Itu kalau di Islam gitu. Tapi Islam sebetulnya menyerupai ya perjanjian lama ya. Bintinya disebut. Apa artinya? Family itu penting. Kalau orang Jawa ngomong bobot bibit bebeknya. Tapi bukan sesuatu yang menghalangi. Family itu harus dibawa dalam altar pernikahan. Yakub penipu, jenenge ra enak ya, elek. Oleh Tuhan di change. You are Yisrael. Bala putra Tuhan. Kamu berkumpul melawan Tuhan dan menang. Yisrael. Namanya diganti. Kenapa? Family-nya nanti keturunan peres apa? Anaknya penipu. Bara enak kok ya. Nama adalah baca lu. Bangun asmoro danu membangun cinta dengan sungguh-sungguh. Kan enak ya. Agung Jatmiko. Wah, Agung itu mulia Jatmiko itu pintar ganteng. Enak. Si anak saya Betsiana Bondum Lokanita. Nama ada doanya, ada family. Pray, jadi doanya keluarga ada di nama itu. Betsiana itu rumah yang nyaman, Bondum itu grace. Hadiah dari Tuhan Lokanita itu mesti surgawi. Wah, aku di rumah sing nyaman, dikeikan Gusti Allah. Aku nyanyi lagu pujian, enak ya. Harel itu belum Tuhan. Orang anak jeneng dia untuk bejo laki. Terus untuk bejo laki. Tapi jadilah menurut imanmu. Nama mengandung family name, nama keluarga. Sorry kalau keluarganya pernah ambruk sulit sekali untuk keturunannya membangun nama baik. Hubungan keluarga tidak ada hubungan, tetapi juga ada berkat di sana. Family blessing. Kenapa kok Esau nangis keseduh-seduh minta berkatnya Yakub? Kemarin ya cerita Yakub dari mana ya? Nanti ketemu.
Nah kok sampai ditangis sih berkatnya yang dicolok? Yakub sama Esau ini sorry ya, bapaknya namanya Ishak. Sorry, Yakubnya itu yang nyolong hak kesulungan. Ada berkatnya di situ. Family. Tapi nanti aja. Tapi yang pasti dalam pernikahan ini akan ditegakkan keluarga ilahi. Tahu ya? Familia Dei. Keluarga ilahi. Jadi perkawinan keluarga itu inisiatornya tuh Tuhan lah yang pengen Mas Bangun membangun keluarga. Diberikan atau tidak diberikan anak, you are family. Ngerti ya? Karena saya nggak punya omongan juga. Tapi Tuhan punya rencana yang nggak kita ngerti. Maksudnya, family itu yaitu beliau. Nanti anak-anak itu kan bisa anak biologis, tapi bisa anak rohani loh ya. Jangan salah, jangan salah. Saya mendorong adik saya untuk coba adopsi, coba mengambil teman-teman anak-anak terlantar dan sebagainya. Tapi yang pasti terakhir ditutup ya, family. You will born and die in family. Seorang bayi lahir di family dan akan mati di family. Saya nggak tahu family siapa, ngerti nggak? Itu urusan Tuhan. Karena saya nggak bisa memilih bapak ibu saya, dan saya tidak bisa memilih siapa anak saya yang menungguin saya waktu meninggal. Tahu ya saudara? Tapi semua blessing dan curse itu ada di family. Maka kalau Mas Bangun biasa sedang membangun keluarga, rumah tangga, Anda sedang melakukan amanah terbesar dan terakhir dalam kehidupan ini. Bukankah dunia ini juga disebut family? Alam semesta bumi, ibunya itu bumi itu ibu, Allah itu bapak, gitu. Dalam banyak tradisi, nanti urusan lebih panjang. Pelajarannya masih panjang tuh Pak? Wah, untuk episode selanjutnya, anak-anak, ini bagian dari buah keluarga. Kita memberkati Michael, siapa namamu? Agatha. Artinya apa itu? Baik atau benar? Kebaikan. Michael, malaikat ya. Itu Noe artinya rest in God. Itu semua namanya nama. Ini family blessing of the family. Diberkati anak-anak ya. Nah ini ibu dan calon ibu calon bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membongkar sedikit-sedikit, membuka lapis-lapis dari kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam persiapan perkawinan anakmu ini. Ternyata kami juga ada keluarga-keluarga di sini, yang di dalam keluarga ini juga Tuhan taruh rencana Tuhan, Tuhan taruh misi, Tuhan taruh pekerjaan dalam keluarga ini. Maka ya Bapak, kami berdoa untuk dua keluarga kami, keluarga Pastor Yuda dan keluarga hambamu. Berkatilah keluarga kami, Tuhan. Karena tanpa berkat-Mu Tuhan, kami menghadapi jalan panjang yang unpredictable, yang tidak bisa kami prediksi. Terlebih Tuhan, untuk dua anak-Mu yang telah mengambil komitmen suci, mengambil keberanian langkah iman untuk melakukan amanat agung-Mu. Mas Bangun Mbak Tias ini, mereka akan mengambil satu keputusan yang hebat Tuhan, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka berjalan beserta mereka Tuhan. Berkatilah langkah demi langkah mereka, dan jangan tinggalkan mereka Tuhan. Tuhanlah yang membangun family, Tuhanlah yang membangun keluarga mereka, dan Tuhan yang mengawal dan menyelesaikan paripurna dalam berkat-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.